Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi kita di video seri tentang leadership lah ini ya. Saya mau bahas tentang sebuah istilah yang sangat populer tentunya beberapa tahun belakangan ini, tapi sekaligus juga saya mendapati menurut penilaian saya ya, istilah ini jadi overuse ya. Sesuatu yang sudah jadi over kadang-kadang kehilangan maknanya gitu ya. Nah, istilah itu adalah agility. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bahas soal agility atau mungkin secara mudah diterjemahkan sebagai kelenturan ya. Agility sebuah istilah yang tentu saja sangat banyak digaungkan di banyak organisasi, baik di organisasi yang sifatnya startup ya, baru dibangun, baru dimulai, atau organisasi yang sifatnya sudah settle gitu ya. Bagi yang startup ya itu menjadi semacam ciri khas gitu, bahwa startup itu ya memang agile, memang lentur gitu ya. Dan kalau bisa ya, meskipun ya lama-lama perusahaan itu pasti akan butuh sesuatu yang lebih baku, lebih pakem, tapi kalau bisa agility-nya, kelenturannya itu jangan sampai hilang. Itu kalau di area atau di komunitas organisasi startup. Di organisasi yang sudah lebih settle, yang sudah lebih mapan, agility ya digaungkan untuk melatih organisasi supaya lebih lincah bergerak, supaya menghasilkan inovasi-inovasi baru. Nah, ya sampai di titik ini tentu saja istilah ini baik-baik saja ya, nggak ada masalah. Tapi saya mendapati bahwa agility itu sesuatu yang digampangin gitu ya. Hanya dengan menetapkan lah ya, hanya dengan menetapkan kata agility di dalam value organisasi, seolah-olah kelenturan itu sudah pasti terjadi ya. Kita hanya dengan menggaungkan atau membuat sebuah event yang be agile gitu, maka seolah-olah fleksibilitas dalam bekerja, dalam berkarya itu sudah pasti terjadi. Itu tentu saja sebuah kesalahan yang fatal gitu ya, karena ya lentur nggak semudah itu. Lentur menurut saya selalu ada di dalam struktur. Kenapa begitu ya? Metafora yang paling bagus untuk bicara kelenturannya adalah kalau menurut saya atlet senam gitu ya. Atlet senam itu kan lentur banget ya, badannya itu lentur banget, luar biasa. Tetapi kita tahu bahwa kelenturan tubuh itu tidak terjadi tiba-tiba. Kelenturan tubuh seorang atlet itu terjadi lewat latihan yang panjang, dan sudah bisa kita perkirakan latihannya pasti sangat terstruktur. Jadi ada tahapan tuh ya, nggak mungkin tiba-tiba orang tuh bisa split gitu, nggak mungkin. Split itu dilatih gitu ya sampai akhirnya betul-betul bisa sempurna misalnya gitu. Ya penari balet lah gitu juga sama ya. Itu latihannya sangat terstruktur, kurikulumnya sangat terstruktur, bisa jadi kaku bahkan gitu ya, untuk paling tidak untuk awal-awal, sehingga kelenturan tubuhnya terbentuk. Nah kalau sudah lentur bisa macam-macam. Jadi lentur itu tidak asal gerak ya. Kita melihat orang yang lentur dalam melakukan sesuatu itu karena dia berlatih membangun kapasitas tubuhnya gitu. Mungkin kalau bukan pesenam orang yang mendalami bela diri juga sama gitu. Kita melihat orang yang mendalami bela diri itu bisa indah sekali ya dalam kayak kalau latih tanding gitu, kayak bagus banget gitu, indah banget. Yakinlah ya kita bahwa kelenturan itu, refleks yang dihasilkan itu, kombinasi antar berbagai jurus itu tidak terjadi tiba-tiba, tidak terjadi hanya gara-gara ada jargon namanya agility gitu. Itu terjadi lewat latihan yang sangat panjang gitu, latihan yang sangat terstruktur. Itulah sebabnya kenapa agile itu sendiri kan sekarang ini ada agile metodologinya gitu, ada strukturnya sebenarnya, ada metodologi untuk menjalankan ya prinsip-prinsip agile itu ada. Nah saya cukup sering mendapati organisasi naruh value agile di dalam organisasinya, tetapi nggak pernah belajar metodologinya. Ini aneh sebenarnya ya kan, sama seperti organisasi yang meneletakkan innovation di dalam value-nya, tetapi nggak pernah belajar metodologi inovasi apapun gitu. Atau improvement, zaman dulu improvement, tapi nggak pernah belajar metode improvement apapun. Ini aneh gitu.
Karena improvement itu ada metodologinya, innovation ada metodologinya, agile juga ada metodologinya gitu ya. Jadi nggak ngasal gitu, nggak ngawur gitu ya. Nah, disinilah teman-teman kalau saya boleh mengingatkan, boleh mengajak ya sama-sama kita semua yang ada di berbagai organisasi yang menyadari bahwa kita memang harus lebih lentur dalam boundary ya. Jadi jangan silo ya, kita bikin organisasi itu relatif perlunya lebih cair gitu ya. Kita nggak kaku dengan batasan-batasan job desk atau batasan departemen. Itu setuju, tapi itu hasil. Bahwa ada organisasi yang bisa selentur itu sudah hasil, sudah impact nantinya. Dari apa? Dari latihan yang terstruktur. Misalnya ya, organisasi itu nggak akan bisa agile orang-orangnya kalau kemandiriannya nggak terbentuk. Ya, jadi kita lihat tim sepak bola itu bisa sangat lentur ya, berstrategi. Itu basis paling utamanya adalah skillnya itu mesti rata di posisinya masing-masing. Level of kompetensi skillnya itu rata. Kalau level of kompetensi masing-masing orang masih nggak rata, nggak mungkin bisa agile. Karena ada orang-orang yang bergantung pada orang lain. Nggak mungkin dong kita bisa lentur kalau kita bergantung pada orang lain gitu. Nah, itu pertama. Jadi tingkat kemandirian atau kompetensi orang harus rata sesuai dengan bidang masing-masing tentu saja gitu ya. Di jobnya masing-masing itu rata. Jadi nggak boleh bilau gitu. Yang kedua adalah perlu belajar skill untuk komunikasi, kolaborasi. Itu basisnya. Skill komunikasi itu apa? Skill berpikir, keterbukaan berpikir, harus berpikir bahwa ini untuk kemenangan bersama gitu. Itu betul-betul latihan loh ya. Kalau kita baca buku-buku seperti Seven Habits ya, itu ada latihan sederhana sekali, hanya bikin T-chart gitu ya. Setiap kali saya mau interaksi sama orang, bikinnya T-chart. Oke, saya mau deal sama si Tono gitu ya. Nah, nanti mau bahas apa, tulis dulu. Saya mau dapetin apa dari pembahasan tadi. Tapi saya kira-kira si Tono tuh pengen juga atau punya sudut pandang apa. Nah, latihan memegang dua sudut pandang ini itu bekal utama untuk agile. Karena saya sudah mengantisipasi perbedaan pendapat. Dan untuk itu saya sudah menerima perbedaan pendapat di dalam pikiran saya. Nah, pas ketemu, ada skill namanya skill dialog. Dialog itu skill untuk memahami apa yang dikatakan orang, sehingga orang itu merasa dipahami gitu ya. Yang kedua adalah skill untuk menyampaikan apa yang saya mau katakan, sehingga terjadi aliran ide gitu. Nah, aliran ide ini nanti bisa dikolaborasikan, bisa disinergikan. Nah, kalau saya nggak punya keterampilan itu, saya sukanya monolog, ngomong sendiri, atau saya pasif orangnya ya, dengerin aja, udah asal iyain aja, nggak mungkin bisa agile gitu loh. Jadi ada skill di dalam agile itu yang merupakan sesuatu yang sangat fundamental. Nah, kita belum bicara metodologi agile yang ya itu ya, yang ya mungkin langkah demi langkahnya memahami kebutuhan pelanggan, kemudian bikin tujuan-tujuan kecil ya, bekerja dalam sprint. Itu sudah metodologi yang sangat teknis. Saya juga tidak ahli dalam hal itu, tetapi jelas itu harus dipelajari ya. Jelas organisasi yang serius mencantumkan value agile dalam nilai perusahaannya harus belajar metodologi itu secara serius. Kalau enggak ya itu basa-basi. Nah, tapi sebelum ke sana, basis kompetensi orangnya dalam berkolaborasi dan dalam mandiri itu harus dikuatkan dulu. Ya, sehingga mereka ready ketika sudah dipelajari metodologi agile ya, mereka ready untuk bisa menjalankan metodologi agile dan akhirnya menghidupi value agile itu. Jadi kelenturan selalu ada di dalam struktur. Lentur itu pasti pakai struktur. Kalau enggak ngawur. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.